Tahu nggak, kalau punya diabetes harus sangat hati-hati dan rutin kontrol keadaan jantung Anda. Kenapa? Karena mayoritas pengidap diabetes sangat rentan kena serangan jantung. Kalau nggak tumbang duluan oleh komplikasi lain terkait diabetes. Jangan menyepelekan hal ini, karena data medis dengan jelas menunjukkan bahwa penyebab utama kematian di Indonesia adalah serangan jantung. Nah, pada podcast ini rekan saya akan menjelaskan kenapa diabetes dan serangan jantung sangat erat terkait satu sama lain. Oke, balik lagi sama kami. Udah siap jadi tambah pintar? Hari ini kita mau bahas kesehatan jantung nih. Tahu nggak sih, apa sebenarnya penyebab penyakit jantung itu? Nah, ini mungkin bikin kaget. Kita semua kan sering dengar kolesterol itu jahat banget. Tapi, apa betul itu doang faktor utama penyakit jantung? Nggak sama sekali. Kolesterol itu kayaknya udah dapet reputasi buruk aja. Oke, terus gimana dong? Kalau bukan cuma soal kolesterol, apa dong yang sebenarnya penting buat kesehatan jantung? Jadi gini, ada nih penyebab-penyebab licik yang kayak ngumpet dan nggak kelihatan sama mata kita. Aku ngomongin soal diabetes sama resistensi insulin. Bayangin deh, sel-sel kamu itu kayak rumah-rumah kecil yang butuh gula, ya kan? Nah, insulin itu kunci yang ngebuka pintu biar gula itu bisa masuk. Oke, ngerti. Tapi kalau resistensi insulin atau kuncinya itu jadi karatan, akibatnya kunci nggak berfungsi dengan baik. Jadi gulanya nggak bisa masuk. Persis. Terus dia numpuk di luar, yang buat gula darah jadi tinggi. Itu sama kayak kamu maksa masukin kunci ke gembok karatan terus-terusan. Aduh, jadi lama-lama ada yang rusak dong. Bener. Gula darah tinggi yang terus-terusan itu mulai ngerusak pembuluh darah kamu, bikin mereka lebih rentan sama peradangan dan penumpukan plak. Jadi ini bukan cuma soal gulanya itu sendiri, tapi soal perjuangan badan buat gunain itu dengan benar. Iya, betul banget. Oke, masuk akal. Tapi tunggu dulu, kamu bilang diabetes sama resistensi insulin. Mereka itu sama aja nggak sih? Nggak persis sama. Mereka emang berhubungan, tapi resistensi insulin itu kayak akarnya dari diabetes. Oke, coba jelasin lebih detail. Di tahap awal, pankreas kamu kerja keras banget buat pompa insulin yang cukup agar bisa melawan resistensi itu. Iya, Tahu nggak sih, kayak maksa masukin kunci itu ke gembok karatan? tapi kan dia nggak bisa gitu terus selamanya. Tepat. Lama-lama pankreasnya kecapean. Nggak bisa ngimbangin juga. Nah, pas itulah diabetes beneran muncul. Atau dengan kata lain, pada saat pankreas udah nggak bisa melawan resistensi insulin, baru kadar gula darah mulai naik di atas ambang normal. Jadi baik resistensi insulin maupun diabetes bisa nyebabin penyakit jantung dengan ngerusak pembuluh darah dan ningkatin peradangan. Oke, ngerti. Buat paham kenapa level insulin yang tinggi itu bahaya banget, kita perlu ngeliat penemuan dari almarhum Dr. Joseph Kraft. Dia udah ngebuktiin bahwa hampir semua kasus serangan jantung itu didahului sama hipersinsulinemia. Tapi siapa sih Dr. Joseph Kraft itu? Dan apa kesimpulan dari penelitiannya? Coba jelasin ke pemirsa kita dong. Tentu, Dr. Joseph Kraft itu ahli patologi dari Amerika yang ngabisin puluhan tahun buat neliti gimana insulin bertingkah di badan manusia. Dia kerja di bidang kedokteran laboratorium, nganalisis sampel darah, buat nyari pola yang mungkin nunjukin penyakit metabolik. Bener, dia nganalisis level insulin. Banyak pasien penyakit jantung yang udah nunjukin bahwa diabetes dan serangan jantung itu berhubungan erat. Dan dia ngelakuin tes ini dalam skala yang gede banget kan? Iya, betul sih. Selama karirnya, Dr. Kraft udah melakukan lebih dari 14.000 tes insulin yang detail ini. Itu jumlah pasien yang gede banget. Cukup buat bikin penemuannya benar-benar berbobot dan kredibel. Sekarang, mari kita bahas inti dari penemuannya. Dia ngebuktiin bahwa hampir semua kasus serangan jantung itu didahului sama hyperinsulinemia dan resistensi insulin. Dan kayak yang kita tahu, diabetes tipe 2 juga berasal dari level insulin yang tinggi bertahun-tahun sebelum diabetesnya didiagnosis. Tapi gimana dia bisa nyimpulin itu? Pertanyaan yang bagus. Coba aku jelasin. Dengan menganalisis level insulin dari lebih dari 14.000 pasien, yang mana semuanya kena serangan jantung di kemudian hari, menunjukkan bahwa mereka semua punya level insulin yang tinggi selama tes itu, meskipun angka glukosa darah mereka kelihatan normal. Dia sebut fenomena ini sebagai diabetes in situ. Apa tuh diabetes in situ? Bisa diperjelas buat pemirsa kita? Diabetes in situ artinya diabetes tersembunyi,
Atau dengan kata lain, diabetes yang masih belum didiagnosa. Oh iya, betul. Saya juga pernah baca pernyataan dari Departemen Kesehatan kita bahwa di Indonesia cuma 1 di antara 4 orang yang kena diabetes sudah didiagnosa. Artinya, 3 di antara 4 orang yang punya diabetes belum tahu bahwa mereka sudah kena. Jadi penelitiannya Dr. Kraft udah jelas nunjukin. Intinya adalah tes gula darah tradisional atau bahkan level glukosa puasa mungkin nggak nangkep tahap awal disfungsi metabolik. Badan kita mompa insulin buat ngejaga glukosa tetap terkendali, tapi insulin yang tinggi itu yang jadi penyebab kerusakan pembuluh darah, yang mana dalam banyak kasus nyebabin serangan jantung. Persis. Dan dari penelitiannya selama puluhan tahun, dia nemuin hubungan yang kuat banget antara hyperinsulinemia kronis dan kejadian kardiovaskular kayak serangan jantung. Penelitiannya udah jelas nunjukin, dalam kebanyakan kasus penyakit jantung, pasien sebenarnya hidup dengan fungsi metabolik buruk yang nggak terdiagnosis jauh sebelum kejadian itu. Intinya serangan jantung itu bukan cuma soal kolesterol atau genetik, tapi soal insulin tinggi dan resistensi insulin dalam jangka waktu panjang. Tepat, pada saat diabetes baru terdeteksi, banyak kerusakan udah terjadi di belakang layar, lewat hyperinsulinemia yang berkepanjangan selama bertahun-tahun. Jadi meskipun komunitas medis mainstream belum sepenuhnya menerima pendapatnya bahwa hampir semua serangan jantung berasal dari hyperinsulinemia, data dan fakta jelas nunjukin peran penting insulin dalam kesehatan kardiovaskular. Benar. Kebanyakan ahli setuju bahwa resistensi insulin itu faktor risiko utama buat penyakit jantung. Dan data jelas nunjukin bahwa mayoritas orang dengan diabetes berisiko kena serangan jantung suatu saat dalam hidup. Dan serangan jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Serem banget sih, khususnya bagi orang yang udah punya diabetes. Dr. Kraft cuma membawa ini ke level selanjutnya dengan menegaskan bahwa ini ada di sebagian besar kejadian serangan jantung, baik yang diketahui ataupun enggak. Tapi tahu nggak sih, aku sering dengar juga soal Minnesota Coronary Experiment. Itu apaan sih? Katanya di situ juga kelihatan bahwa sebenarnya bukan kolesterol yang maha penjahat. Oh iya, penelitian itu sebenarnya mereka udah lakuin dari tahun 60-an dan 70-an, tapi mereka baru nerbitin hasilnya di tahun 2016. Wah, lama banget. Kenapa tuh disembunyiin hasil studi ini selama 60 tahun? Soalnya, penemuannya lumayan mengejutkan. Mereka menemukan bahwa nurunin kolesterol lewat diet sebenarnya nggak nurunin kematian dari penyakit jantung. Tunggu, apaan? Nurunin kolesterol gak ngasih perbedaan? Enggak. Malahan di beberapa kasus, kolesterol yang lebih rendah malah dihubungkan dengan risiko meninggal akibat penyakit jantung yang lebih tinggi. Wah, tunggu bentar. Ini bikin kaget dan bingung banget. Ya memang begitu, tapi gimana soal omongan tentang kolesterol baik dan jahat itu? Lebih rumit dari sekedar baik dan jahat. Kita butuh kolesterol. Itu penting buat badan kita. Bener, aku ingat baca bahwa itu kayak bahan bangunan buat sel-sel kita. Tepat. Jadi ini bukan soal ngilangin itu sepenuhnya. Ini soal nemuin keseimbangan yang sehat. Rasio kolesterol baik HDL dan kolesterol jahat LDL. Itu yang penting. HDL sih baik, kayak truk sampah yang ngebersihin kolesterol jahat. Aku suka itu. Dan tahu nggak sih, pas kamu fokus buat ngatasin penyebab utama penyakit jantung, kayak resistensi insulin dan peradangan yang tadi kita omongin. Nah, rasio kolesterol itu sering membaik dengan sendirinya. Oke, jadi kita punya diabetes dan resistensi insulin. Mereka pemain utama dalam terjadinya penyakit jantung. Tapi kamu nyebut tekanan darah tinggi juga, itu gimana tuh? Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Anggap aja arteri kamu itu kayak sistem jalan tol, dan tekanan darah itu lalu lintas yang ngalir. Dan tekanan darah tinggi itu seperti lalu lintas jam sibuk. Ya kan? Bikin jalanan itu mudah rusak. Bener banget. Tekanan yang terus-terusan itu ngerusak arteri, bikin mereka lebih rentan sama peradangan dan penumpukan plak. Kamu juga tahu kan apa akibatnya? Serangan jantung dan stroke. Yap, dan tekanan darah tinggi itu licik. Banyak orang bahkan nggak tahu mereka punya itu. Disebut pembunuh diam-diam bukan tanpa alasan. Ih, serem. Jadi ini bukan cuma soal kolesterol. Ini soal semua faktor yang mendasari ini kerja barengan, ya kan? Tepat, resistensi insulin, peradangan, tekanan darah tinggi. Mereka semua bagian dari masalahnya. Dan kabar baiknya, kita sebenarnya bisa ngelakuin sesuatu soal ini. Betul banget. Perubahan gaya hidup bisa ngasih perbedaan yang gede dalam mencegah dan mengatur kondisi ini. Oke, jadi gimana cara kita atasi penyebab utama itu?
Apa yang sebenarnya bisa kita lakuin buat madamin api peradangan itu? Biar insulin kita kerja dengan benar dan menjaga tekanan darah kita tetap terkendali. Oke deh, sebelum kita masuk ke detailnya, ingat ya, ini soal ngatasin penyebab utama. Bukan cuma nutupin gejalanya. Kita harus nyampe ke akar masalahnya. Kita mulai dari mana ya? Maaf, potong sebentar. Kalau Anda ingin tahu tentang cara dan metode mengendalikan diabetes hanya dengan diet, puasa kesehatan, serta olahraga khusus, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung pada komunitas kami. Facebook Group Stop Diabesitas ini merupakan komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, di mana puluhan ribu anggota bersama-sama berjuang mengendalikan gula darah yang tinggi tanpa obat. Di situ, Anda bisa belajar dan bertukar pengalaman dengan puluhan ribu orang yang senasib dengan Anda. Menjadi anggota itu nggak ada biaya atau syarat apa-apa. Link buat gabung saya sudah taruh di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Atau kalau Anda ingin tahu bagaimana cara kendalikan diabetes secara alami, kami juga sediakan buku digital ini secara gratis. Untuk memperolehnya, silakan hubungi kami lewat WhatsApp atau email. Nanti kami kirimkan buku ini kepada Anda tanpa biaya. Nomor WhatsApp dan alamat email kami Anda bisa temukan pada deskripsi dan pada kolom komentar dari video ini. Balik ke podcast sama dua rekan saya. Apa aja sih penyebab utamanya? Tentu aja resistensi insulin, peradangan, dan semua itu. Oke deh, mari kita bahas faktor pemicunya, makanan modern. Aduh, mulai deh. Makanan olahan, minuman manis, semua itu. Hampir semuanya. Mereka ngerusak kesehatan metabolik kita. Oke, jadi ngehindarin junk food atau makanan pabrik seperti Coach Dominic suka bilang itu udah pasti. Tapi jangan lupa juga pentingnya olahraga dan aktivitas fisik. Iya sih, tapi apa aja sih pelaku utama yang harus kita waspadai? Iya, gula dong. Pasti musuh publik nomor 1. Itu ngirim level gula darah kamu naik turun kayak roller coaster. Dan sekaligus bikin kamu resisten insulin. Dan ini bukan cuma hal-hal yang jelas kayak permen dan soda. Iya betul, karena gula ngumpet di mana-mana ya. Di mana-mana, roti, yogurt, saus. Kamu harus jadi detektif label buat nemuin semuanya. Oke, jadi baca label itu penting, ngerti. Gimana soal gaya hidup nih? Itu ngasih peran juga nggak sih? Peran yang gede banget, stres dan tidur bisa bikin atau ngerusak kesehatan jantung kamu. Oke, mari kita bahas itu. Aku perlu belajar gimana caranya santai dan dapat tidur yang nyenyak. Aku ngerasa itu bisa ngebantu banget, tapi juga ngerusak banget kalau nggak tidur dengan baik. Betul banget. Kamu nggak bisa ngeremehin kekuatan stres dan tidur pas ngomongin kesehatan jantung. Mereka kayak potongan puzzle yang penting banget. Aku jelas ngerasa pas aku stres banget, jantung aku jadi deg-degan kayak orang gila. Jadi gimana stres sebenarnya mempengaruhi kesehatan jantung kita? Jadi gini, pas kamu stres, badan kamu masuk ke mode waspada dan siap beraksi gitu. Dia mempas semua hormon stres ini, kortisol dan adrenalin. Iya, aku bisa ngerasain itu cuma dengan mikirin itu aja. Dan kalau kamu stres kronis, respon itu terus-terusan diaktifin. Itu naikin tekanan darah kamu, ningkatin peradangan, dan bahkan ngerusak lapisan pembuluh darah kamu. Aduh, serem banget. Apalagi, kamu tambahin kurang tidur ke situ. Udah deh, itu kayak nyiram bensin ke api. Jadi kurang tidur itu cuma bikin semuanya lebih buruk aja ya? Bener banget. Pas kamu nggak cukup tidur, badan kamu nggak bisa memperbaiki dirinya dengan benar. Hormon jadi nggak seimbang, peradangan naik, sensitivitas insulin turun. Ini resep pasti buat bencana. Jadi, ini tuh soal komplikasi ganda. Nah itu dia. Stres dan kurang tidur, mereka nyulut peradangan dan resistensi insulin. Nyiapin panggung buat penyakit jantung. Tepat. Makanya ngatur stres dan tidur yang berkualitas itu prioritas. Kita nggak boleh lupa soal olahraga. Ah iya, olahraga. Peluru ajaib. Bener, tapi gimana sih itu bisa bantu jantung kita? Jadi gini, olahraga ngebantu semua-muanya. Itu nguatin otot jantung kamu, ngelancarin aliran darah, nurunin tekanan darah, ngurangin peradangan, dan bikin sel-sel kamu lebih sensitif sama insulin. Wah, keren banget. Jadi kita semua harus nge-gym tiap hari dong. Gak harus segitunya juga sih. Olahraga yang moderat aja, kayak jalan kaki cepet, renang, nari, bisa ngasih perbedaan yang gede. Oke deh, itu masih bisa dilakuin.
Yang penting, cari aktivitas yang kamu nikmatin dan bikin itu jadi bagian rutin dari hidup kamu. 30 menit, hampir tiap hari, itu target yang bagus. Oke, ngerti. Jadi kita udah ngebahas banyak banget hari ini. Kita udah ngebongkar mitos kolesterol, eksplor peran resistensi insulin, dan peradangan, dan bahkan ngomongin soal pentingnya ngatur stres, tidur, dan olahraga. Semuanya berhubungan kan? Banget. Jadi pas kita nyelesain bahasan yang mendalam ini, apa sih poin-poin penting yang kamu pengen pemirsa kita ingat? Yang paling penting, kamu punya kekuatan lebih buat kesehatan jantung kamu daripada yang kamu kira. Ini soal bikin pilihan yang pinter, ngatasin penyebab utama itu, dan nggak cuma terobsesi sama angka kolesterol doang. Betul banget. Ambil pendekatan yang holistik. Makan makanan beneran, atur stres kamu, prioritasin tidur, dan gerakin badan kamu. Dan ingat, progres daripada kesempurnaan. Ini perjalanan panjang. Apa habis dengar podcast ini, Anda menjadi lebih sadar tentang peningkatan resiko Anda kena serangan jantung? Kalau begitu, sebaiknya Anda segera mulai mengendalikan diabetes. Nah, pada video ini kami memperkenalkan metode bagaimana Anda juga bisa kalahkan diabetes tanpa obat atau herbal. Jangan kelewat nonton ya.